Bapak Ibu Saudara, selamat datang ya di Wihara Dhammasoka. Tak kenal maka tak akrab. Nama saya Biku Abijato, ya, bagi yang belum kenal. Nah, sore ini Bapak Ibu Saudara, saudara-saudari datang kebaktian. Apakah ini memang jadwal rutin? Berarti ini bukan SPD ya. Ya, ini puja bakti minggu. Tidak ada puja bakti pagi. Ada juga. Pagi jam berapa? Dewasa tidak ada. Oh iya ya, berarti ini puja bakti utama ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan cerita banyak hal dan semoga ini mampu mengubah hidup saudara-saudari ya. Saya akan mulai dari sebuah koin ajaib ya. Kadang saya sebut juga botol ajaib. Ya, boleh dah. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Anda dapat warisan satu koin ajaib, $1 ya, sebiji $1. Lalu di warisan itu ada suratnya tertulis, masukkan koin ini ke dalam botol ya, dan dia akan berlipat ganda selama 30 hari. Kalau Anda penasaran, nanti Anda pulang, Anda hitung $1 koin ya, berlipat ganda 31 hari jadi berapa? Nah, itu PR Anda nanti pulang hitung sendiri. Ya, kalau mau hitung cepat bisa, tapi tidak bisa sampai 31. Ya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 256, 512, 1024, 2 dan seterusnya. Namanya apa Bapak Ibu? Flash disk ya. Ya, flash disk itu kelipatannya begitu. Saudara-saudari, tapi kita perkecil dulu permainan itu ya. Nanti yang bagian kertas hitung sampai 31 Anda hitung di rumah. Kalau dulu saya ngajar di universitas, kita buat 3 hari Dhamma Camp, semuanya ngitung, seru ya. Wah, seakan-akan dapat uang beneran semua ya, padahal nggak dapat ya. Bapak Ibu Saudara, kita masukkan koin ini ke dalam botol. Anggap aja botol 1,5 liter ya. Teling. Lalu Bapak Ibu Saudara, apabila botol ini penuh di hari ke-30, dengar baik-baik ya. Yang sudah nonton di YouTube, nggak boleh jawab ya. Ya, biar temennya pusing. Ya, yang sudah pernah dengar ini di YouTube atau entah di mana, biar temennya pusing gitu ya. Nah, Anda sudah tahu jawabannya. Saudara-saudari, botol itu penuh di hari ke-30. Pertanyaannya, mau yang gampang atau yang susah? Sedang-sedang ya. Baik, sedang-sedang. Kapan botol itu seperempat penuh? Penuh di hari ke-30. Tanggal 30 ya boleh. Penuh di tanggal 30. Kapan dia seperempat penuh? Ya. Baik. Siapa yang setuju sekitar tanggal 8? Gak ada yang mau ya. Boleh. Ada ya. Siapa? Ada juga. Nah, setuju tanggal 8 ya. Boleh. Gak ada yang salah, tenang ya. Toh kalau benar gak ada hadiahnya. Hadiahnya apa? Nah, itu jeruk ya.
Nggak tahu itu asli atau plastik. Asli ya? Minta sama panitia. Ya. Kalau nggak dikasih ya nggak tahu ya. Kalau nggak dikasih itu gantinya air minum ya. Saudara-saudari, siapa yang setuju sekitar tanggal 14, 15 dan 16 sekitar itu ada? Ada juga ya. Wah, laris juga ini ya. Boleh. Siapa setuju sekitar tanggal 23? Naik 1 hari, turun 1 hari boleh. Ada ya. Wah, laris juga ini. Baik. Jawabannya adalah setelah saya minum dulu. Ya. Ini haus beneran ini, bukan acting ya. Bapak Ibu, penuh di tanggal? Baik, 1/4 penuh, jawabannya adalah tanggal 28. Nah, ada yang merasa benar ada? Wah, banyak juga yang merasa benar ya. Nah, coba kita tes ya. Siapa merasa benar? Waduh, rupanya sedikit juga ya. Oke ya, berarti yang lain semua golput ya. Boleh ya. Saudara-saudari, Bante, bagaimana tanggal 28? Nggak masuk akal lah. Baik. Ini koin kan berlipat ganda setiap 1 hari. Setuju? Setuju ya? Tanggal 30 penuh. Kalau Anda mikirnya dengan cara macam-macam memang sulit. Cara gampangnya begini. Tanggal 30 penuh, setuju? Tanggal 29 setengah penuh, setuju? Karena besoknya kan double. Setuju? Ya, maka 28-nya setengahnya setengah. Setengahnya setengah berapa? 1/4. Jadi ini 28, 29, 30. Setuju? Nah, sudah enak tidur ya. Ya, udah dapat jawabannya. Saudara-saudari, itu salah satu rahasia hidup. Ya, itu salah satu rahasia hidup. Namanya koin ajaib. Atau saya patenkan aja ya, koin Abijato. Gitu. Biar nggak ada yang bisa niru lagi. Di trademark gitu. Hak cipta. Ada loh hak kreativitas. Iya, koin Abijato. Saudara-saudari, apa hubungannya Bante dengan kehidupan? Saudara-saudari, lihat. Sering nggak orang ingin latihan karate, paling tinggi sabuk apa? Hitam. Sampai kuning aja berhenti. Banyak? Ya. Hijau berhenti. Banyak? Banyak. Alasannya apa? Tidak ada waktu, sibuk, apa aja boleh. Ya. Piano, sistem royal, ABRSM. Finalnya 8. Banyak enggak? Cuma sampai 3 enggak mau lagi. Ya, pokoknya udah bisa main canon indie, udah puas. Ya, selesai. Banyak. Taekwondo sama, gitar sama. Ya. Paling parah apa? Belajar bahasa itu paling parah. Paling parah sudah. Belajar nggak pintar-pintar, akhirnya apa? Saya tidak berbakat. Betul? Iya. Keputusannya saya tidak berbakat karena dia nggak ada sabuknya. Kalau bahasa Inggris ada sabuknya ya peristiwanya sama. Sampai sabuk kuning, sabuk hijau berhenti gitu ya. Ya, kalau di karate saya tidak keliru ya, beda sistem, beda sabuk ya. Putih, kuning, hijau. Setelah hijau apa? Ungu ya. Oh, ada biru ya. Kuning, biru, hijau, coklat, hitam ya. Nah, itu. Beda bela diri, beda sistem ya. Kalau Brazilian Jiu-Jitsu, putih, biru, ungu, coklat, hitam, merah. Koral namanya. Ya, itu bela diri saya dulu ya. Saudara-saudari, kita kembali ke botol ajaib kita. Pling, sebiji.
kita sudah berjuang 5 hari. Sekarang gini, ini penuh ya tanggal 30. Ini tanggal 29. Ini tanggal 28, seperempat. Seperdelapan tanggal 27. Seper-16 tanggal 26. Coba lihat. 26 hari cuma dapat segini. Ya, cuma dapat segini. Kalau 25 hari setengahnya lagi. Cuma dapat segini. 25 hari. Banyak sekali hal dalam hidup kita itu seperti halnya botol ini. Dia berkembang, kelihatan hasilnya di 5 hari terakhir. Ya, tapi 25 hari kita berjuang nggak nampak apa-apa. Itu di banyak sekali kasus. Banyak sekali kasus. Ya, tidak semuanya pas kasusnya, tapi banyak sekali kasus hidup kita itu hasilnya seperti itu. Saya ambil contoh untuk rumah tangga. Bante, tidak tahu kenapa Bante, rumah tangga saya itu, banyak masalah. Belajar Dharma. Itu jawabannya belajar Dharma. Kalau bisa setelah Anda pinter Dharma, ajak anak Anda. Suami belum mau Bante, tidak apa-apa. Anak aja. Sudah setengah tahun ada hasil? Sedikit. 1 tahun ada hasil? Nambah sedikit. 2 tahun nambah sedikit. Begitu masuk tahun ketiga, mulai terlihat keajaiban. Rumah jarang berantem. Ya. Masuk tahun keempat, damai semua. Suaminya tidak ikut ke wihara pun tiba-tiba damai. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena api di rumah berkurang. Awalnya istri sudah rajin datang ke wihara, ya. Dulu kalau marah seminggu 4 kali, turun 3, 2, 1. Sudah jarang marah sekarang, seminggu sekali, jadi 10 hari sekali. Berarti sebulan tinggal 3 kali. Nah, dulu berapa? 16 kali. Iya. Tiap senggol bacok. Ya. Akhirnya tinggal 3 kali. Lama tinggal 2 kali. Kapan 2 kali Bapak Ibu? Bulan tua. Nah itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara dulu 16 kali berantem. Marah 16 kali. Setelah 1,5 tahun, marahnya tinggal 2 kali sebulan. Ya. Kalau anak pertama marah 7 kali sebulan, anak kedua 5 kali sebulan, anak ketiga 4 kali sebulan, papanya 10 kali, ibunya 16 kali, ya total dah. Total itu namanya Perang Dunia Kedua Bapak Ibu. Ya, walaupun ini saya buat lucu-lucu, coba lo Anda bikin catatan sebulan, kalau ini rumah yang tidak harmonis ya, rumah yang tidak harmonis, catat sebulan berantem berapa kali coba, sampai lelah. Ya, setiap ketemu di wihara saja. Terus saya tanya, Ibu kenapa sering di wihara? Iya Bante, di rumah stres. Nah, kan begitu ya. Ya, ini hanya cerita lucu-lucu Bapak Ibu, walaupun ada sedikit faktanya. Ya, begitu kita belajar Dharma, api kita berkurang. Dulu 16 kali, turun jadi 2 kali. Anak pertama ketularan, anak kedua ketularan, anak ketiga ketularan. Tapi 2 tahun pertama hasilnya lambat. Betul Bapak Ibu? Masuk tahun ketiga, semuanya damai. Masuk tahun keempat, gak ribut lagi. Sekarang, si bapak yang tidak mau ke wihara, sudah gak ada lawan dia. Betul ya? Kalau dulu semuanya disenggol marah. Sekarang, udah gak ada yang marah. Ya, papanya entah marah apa, anaknya semua slow-slow aja. Ya, slow-slow aja. Api di rumah sangat berkurang. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu terjadi, itu terlihat luar biasa hasilnya di 5 hari terakhir. Ya, seperti botol ajaib kita. Saya himbau kepada semuanya, aplikasikan ini dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda ingin mendapatkan hasil yang baik pada satu hal, kerjakan seterus-terusnya. Ya, ini kisah nyata, tidak boleh saya angkat siapa orangnya. Saya pernah bantu keluarga yang kacau balau minta ampun, sekarang harmonis.
damai. Memang butuh waktu, tapi berhasil. Ya, jadi itu caranya. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Kisah apa dulu? Ada wijen, ada kapak. Wijen dulu ya. Ya, sudah agak lapar Bapak Ibu. Kisah wijen. Bapak Ibu Saudara, satu ketika, ini fiksi ya, ini perumpamaan saja, perumpamaan dari Sang Buddha. Satu ketika, seorang pemuda dari desa berangkat ke kota. Ya, dari desa dia berangkat jauh sampai kota Banjarmasin. Di kota, dia melihat orang menggerus batu dengan batu. Batu digerus dengan batu. Keluar minyak, Bapak Ibu. Terkejut sekali dia. Pantesan orang Banjarmasin kaya-kaya semua. Rupanya ini rahasianya. Apa rahasianya Bapak Ibu? Batu digerus dengan batu, keluar minyak. Bahagia sekali dia. Cepat-cepat dia pulang ke kampung. Ya, selama perjalanan dia sudah mikirin, wah, saya miliarder ini, sebentar lagi raja kampung. Ya, pulang Bapak Ibu, dia ambil batu, dia gerus batu dengan batu. 1 jam, 2 jam, 3 jam, semuanya persis. Dia cari batu yang mirip, keduanya mirip, gerus, 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 gerus. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu Bapak Ibu, menggerus. Menggerus istirahat, menggerus istirahat. Keluar minyak Bapak Ibu? Enggak. Karena di kota ada satu hal yang tidak dia lihat. Yaitu sebenarnya orang itu sedang menggerus biji wijen. Ya, tapi karena wijennya kecil, enggak nampak Bapak Ibu Saudara. Ya, itu rahasia hidup yang kedua. Apa hubungannya? Kerja keras saja tidak cukup kalau caranya keliru, ya. Ini untuk semua hal. Anda sudah bekerja sangat keras, nggak ada hasil, karena kenapa? Keliru Bapak Ibu ya. Ada hal kecil yang Anda nggak nampak. Namanya wijen. Yang ini nggak bisa saya hak patenkan dari Sang Buddha, ya. Maka ini namanya wijen Sang Buddha. Lalu Bapak Ibu Saudara, terbang kita ke Amerika. Terakhir, namanya kapak. Ya, ada seorang presiden Amerika, saya lupa namanya Bapak Ibu, Anda boleh cek di Google nanti. Dia pernah membuat istilah seperti ini. Kalau saya diminta untuk mengkapak pohon untuk mendapatkan kayu, akan dan saya diberi waktu 7 hari, akan saya tajamkan kapak itu 6 hari dan menebang di hari ke-7. Ya, itu peribahasanya. Ya, itu analoginya. Ya, kalau saya tidak begitu setuju, saya lebih setuju, saya akan mentajamkan kapaknya 4 hari, bekerja 3 hari. Ya, rasanya 4 hari cukup dah. Ya, tapi kalau dia membuat istilah, dia akan tajamkan kapaknya 6 hari dan bekerja 1 hari, rasanya terlalu ekstrim. Tapi itu hanya analogi Bapak Ibu ya, hanya istilah. Sama seperti wijen itu Bapak Ibu Saudara, ya, ada hal kecil yang kadang kita keliru. Apa maksudnya kapak ini Bapak Ibu? Maksudnya adalah, kalau Anda ingin sukses di satu bidang, tajamkan dulu kapaknya. Apa kapaknya itu? Gurunya siapa? Dicari dulu, ya. Kamu ingin jadi apa? Ingin jadi ekonom. Oh, gimana caranya? Kuliah. Kuliah apa? Jurusan ekonomi. Harus di mana? Di mana aja boleh. Betul enggak itu Bapak Ibu? Keliru. Keliru. Tajamkan dulu kapaknya.
Kuliah berapa tahun? S1 4 tahun. Kalau seseorang memutuskan untuk kuliah 4 tahun dan dia mikir tempat dan jurusannya itu 1 jam, setengah jam, keliru enggak Bapak Ibu? Dia mempertaruhkan hidupnya 4,5 tahun, 4 tahun hanya dalam waktu setengah jam, 1 jam. Lebih parah lagi, gelar yang dia miliki itu akan menentukan hidupnya untuk waktu yang lama. Betul Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu tajamkan dulu kapaknya. Caranya gimana? Duduk. Zaman sekarang searching, research. Semua kampus universitas ekonomi. Apa sulitnya? Masukkan ke Google universitas ekonomi terbaik di Indonesia. Betul? Terap keluar. Yang negeri apa? Yang swasta siapa? Ditambah lagi, saya diizinkan orang tua kemana? Pak, Ma, saya boleh kuliah di mana? Di mana aja boleh. Tapi ya fokus Pulau Jawa dah. Oke, Pulau Jawa ya. Maka pulau yang lain kita kurangin. Tinggal ini listnya. Pak, Ma, biaya boleh berapa? Nah, Papa sanggupnya ya janganlah lewat 500 juta. Masih banyak biaya lain. Oke, kita cari yang kriterianya masuk. Maka yang terbaik apa Bapak Ibu? Universitas Indonesia. Siapa yang tidak mau masuk? Betul ya? Ya, tapi kan ada 5 pilihan. Setelah kita riset. Oh ya, kalau saya tidak masuk UI, saya masuk nomor 2 ini. Erlangga Surabaya, oke lah. Saya tidak bisa masuk Erlangga. Saya inginnya di Jakarta atau Surabaya. Kota lain saya nggak begitu tertarik. Kenapa? Ekonomi bukan hanya masalah teori, tapi juga koneksi. Pinter dia. Misalkan ya, oke, swasta apa yang terbaik? Prasetya Mulia. Misalkan ya, tidak di-endorse ini ya. Kalau mau di-endorse boleh juga. Ya, taruh sini. Prasetya Mulia. Saya sering ngajar di sana Bapak Ibu. Jadi saya angkat nama Prasmul ya. Bapak Ibu Saudara, dan kebetulan Prasmul itu universitas swasta ekonomi salah satu terbaik se-Indonesia. Mereka yang punya MBA, S2 MBA pertama di Indonesia. Ini jadi endorse beneran ini ya. Ya, banyak umat Buddha kita di sana ya. Anak Anda yang ingin kuliah di Prasmul, silahkan. Jadi iklan beneran. Ya. Tidak ada hubungannya dengan iklan, tapi bagi saya memang mereka semuanya sukses, banyak yang berhasil. Jadi saya sampaikan ke Anda. Bapak Ibu Saudara, setelah itu tidak berhenti di sana, riset lagi. Saya mau belajarnya apa? Ekonomi itu kan luas, betul ya? Nah, saya inginnya di bidang ini. Kamu ekonomi ingin bidang apa? Saya ingin bidang ekspor impor. Oh, saya ingin bidang ini dan itu ya. Ya, dicari. Lalu setiap guru yang ada di dalam dipelajari. Ya, di UI profesornya siapa? Di Prasmul profesornya siapa? Erlangga profesor. Cari yang paling pas. Mungkin habis 3 bulan Bapak Ibu. Salah enggak habis 3 bulan itu? Belum lagi ada beasiswanya enggak? Betul enggak? Dipelajari muanya. Itulah mempertajam kapak. Bante, kan enggak semua orang mau begitu. Ya makanya saya kasih tahu. Betul ya? Supaya Anda mau begitu. Ini kebetulan yang saya sampaikan itu kuliah ya. Tapi Anda boleh lakukan untuk hal apapun ya. Pertajam kapaknya dulu. Contoh karena kita puja bakti, ingin belajar dharma Bante, baik. Ingin belajar dharma, cari siapa sekiranya. Kalau saya klaim guru terbaik, ya saya nggak enak dengan guru yang lain ya. Makanya saya pakai bahasa yang lebih lembut. Siapa sekiranya guru yang sangat bagus? Riset. Saya sebagai biku Bapak Ibu, saya perlu enggak belajar sama Bante lain? Perlu. Saya riset Bapak Ibu. Di Thailand ada siapa? Achan Cha, ada Achan Buddhadasa yang paling sangat-sangat terkenal, Bante Payuto ya. Ada Achan Wo, namanya Achan Wo. Bapak Ibu tidak kenal ya, Achan Wo. Bukunya sudah ada, mulai diterjemahkan ke Indonesia ya. Lalu di Myanmar ada Bante siapa ya? Saya Dau Pandita, Lady saya Dau, Pak Ok saya Dau Pandita Junior, dan yang lain-lain. Di Sri Lanka ada siapa?
Bante Narada, Bante Punaji, di Jerman Bante Analayo, di Amerika ada siapa? Bante Bodhi ya, di Australia Acan Bram, Acan Bramali, di Indonesia Bante Panyawaro, Bante Damadiro. Dipelajari semua. Lalu setiap guru ini kelebihannya apa? Kita pelajari. Bante Analayo orang Jerman. Orang Jerman keahliannya apa Bapak Ibu? Kitab Mandarin. Lucu ya? Orang Jerman S3 di Sri Lanka, ahli kitab Mandarin. Beliau melakukan studi perbandingan bahasa Pali dengan kitab Mandarin. Kitab Pali dengan kitab Mandarin. Beliau nulis buku apa? Beliau nulis buku Satipatthana. Oh, berarti beliau expert di meditasi. Beliau nulis buku apa? Kelahiran kembali ya, Reborn in Early Buddhism. Beliau nulis buku apa lagi? Ini. Bante Damika nulis buku apa? Habis waktu Bante. Ya, seperti itulah cara belajar yang luar biasa. Ya, jadi untuk adik-adik yang hadir di sini, saya tidak tahu saudara-saudari adik-adik nanti senang bidang apa. Arsitek kah? Computer science kah? Anda lakukan seperti yang baru saya katakan. Ya, kalau Anda mengatakan Bante saya ingin belajar programming, Bante saya ingin belajar computer science, kamu suka sama siapa? Gak tahu Bante. Nah, Anda belum kerjakan PR Anda. Ya, Anda mengklaim Bante saya suka computer science, pelajari. Siapa yang paling pinter AI di dunia ini? Siapa yang paling pinter Python, Java, JavaScript? Ya, kenapa Facebook berhasil? Apa kelebihannya? Nama perusahaannya Meta. Oh, Meta punya pelajaran nggak? Oh, punya. Dia punya front, dia punya end untuk programming. Anda pelajari itu semua. Kalau Anda mengklaim anak computer science, ya. AI, sekarang semua serba AI. Siapa yang terbaik di AI? Andrew Ng, profesor dari Stanford. Kuliahnya gratis. Tinggal masukin namanya Andrew Ng, pelajarannya gratis, ya. Bapak Ibu Saudara, tugas Anda mempertajam kapak. Cukup. Tadi saya mulainya jam berapa? Jam 6 lebih sedikit ya. Sudah 25 menit Bapak Ibu. Kertas saya masih banyak loh. Tidak apa-apa. Aman ya. Baik. Barangkali ini 3 pesan terakhir. Tapi bagus semua. Ya, bagus semua. Minum dulu Bapak Ibu ya. Cuma saya Bante yang kalau minum permisi ya. Bapak Ibu, 3 pelajaran terakhir. Sebelum itu kita hafal dulu pelajaran kita barusan ya. Nomor 1 apa Bapak Ibu? Koin ajaib. Ya, koin ajaib. Sudah bekerja 25 hari. Hasilnya di 5 hari terakhir ya. Nomor 2 Bapak Ibu, biji wijen. Kalau salah di hal kecil nggak dapat hasil Bapak Ibu ya. Nomor 3 apa Bapak Ibu? Mempertajam kapak ya. Jangan buru-buru menebang. Kalau kapaknya itu tidak tajam, Anda bekerja sangat keras, dapatnya cuma 1 pohon, ya. Nebang dari pagi sampai sore cuma dapat 1. Kenapa? Kapaknya itu tumpul, ya. Kapaknya ditajamkan dulu. Begitu kapaknya tajam luar biasa, 1 hari dapatnya 40 pohon. Bedanya langit dan bumi, ya. Pertajam kapak Anda sebelum menebang. Ya,
Ada umat sakit, Bapak Ibu, tidak sembuh-sembuh, dia bahkan tidak tahu bagaimana riset dokter yang baik. Ya, kalau saya riset. Sakit pinggang, ya cari ahli tulang belakang, ortopedi ahli tulang belakang, cek di website. Rumah sakit di seluruh Banjarmasin, siapa yang S3, ortopedi tulang belakang. Nah itu caranya, nggak usah kenal nama dokternya. Setelah ketemu track, dia kuliah di mana? Oh, S1 Universitas Indonesia, S2 UI, konsultan Singapura. Cukup? Dokternya lulusan Singapura cukup Bapak Ibu? Masa Anda masih tidak percaya? Dia kuliah 15 tahun berakhir di Singapura. Cukup ya? Dan dokternya ada di Banjarmasin. Contoh ya, datangin dia. Itu caranya. Mempertajam kapak. Tapi berapa orang melakukan itu? Jarang. Biasanya apa? Nanya tetangga. Ya? Nanya tetangga. Saya sakit pinggang, tidak sembuh-sembuh, kemana ya? Oh itu tukang urut itu pinter. Pergilah Anda ke tukang urut itu. Dipijak-pijaklah Anda. Ya, awalnya cuma mereng sebelah Bapak Ibu. Pulang mereng begini lagi. Nah itu. Lalu gimana? Tanya tetangga yang lain lagi. Pakai lagi ilmu yang lain. Sudah 3 tahun sembuh Bapak Ibu. Hendak sembuh-sembuh. Kenapa hendak ke dokter terbaik di Banjarmasin di bidangnya? Ada loh dokter ortopedi khusus tulang belakang. Cuma belajar tulang belakang tok. Pinter enggak Bapak Ibu? Pinter. Baik. Ini wijen kita. Wijen kita. Hal yang kurang terlihat tapi penting. Baik. Saya gabung aja 2 pelajaran. Bapak Ibu Saudara, ingin jadi orang mujur Bapak Ibu? Ingin ya? Ingin jadi orang mujur ya? Ya, ini rahasianya Bapak Ibu. Semuanya tahu. Semuanya tahu. Tapi kita bahas sampai yang kecil-kecil tidak terlihat. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang mujur, orang hoki, rezeki bagus, ini kisah nyata Bapak Ibu ya, belum lama ini. Ada satu umat tidak boleh sebut nama, tidak boleh sebut alamat rumah, tidak boleh. Ya. Umat ini sangat sukses. Bukan sukses, sangat sukses. Berjuang dari nol. Hebat enggak Bapak Ibu? Ya. Anda jangan tanya penghasilannya. Tapi sebulan bisa berdana ratusan juta. Berdananya loh, bukan penghasilannya. Luar biasa Bapak Ibu? Ya. Lalu diskusi dengan saya. Umat ini sering ditanya teman-temannya, apa sih rahasia sukses kamu? Betul ya? Semua orang juga ingin sukses. Lalu menurut umat ini, saya tidak mau bilang bapak atau ibu, nggak mau bilang, biar semakin misterius. Ya. Menurut umat Buddha yang baik ini, ya, dia tanya kembali, menurut Anda apa rahasianya? Nanya temannya balik. Rajin, kamu rajin. Orang lain juga ada yang rajin. Betul? Ya. Kamu pinter. Yang lebih pinter dari saya ada. Lalu dia bilang begini. Ya, kamu benar. 30%. Kamu benar. 30%. Saya rajin. Pinter. 70%-nya kebajikan. Dia jawab sendiri Bapak Ibu, bukan saya. Kalau saya yang jawab mah nggak sah. Nah, saya biku, bukan pengusaha. Lalu umat-umat datang, Bante apa rahasia sukses? Bante gimana jadi pengusaha? Saya bukan pengusaha. Betul ya? Tapi saya sampaikan ini dari pengusaha beneran. Menurut orang ini, dia dengan penuh keyakinan ngomong ke temannya. 70% kebajikan. Tapi saya mengerti, ada yang berbisik di hati. Saya juga berbuat kebajikan, Bante. Lalu umat ini flashback, melihat kehidupannya yang lampau.
Saya tidak bisa cerita selanjutnya lagi, padahal ceritanya bagus sekali. Karena belum permisi sama orangnya. Ya. Dia sangat suka menolong orang sakit, Bapak Ibu. Sejak dia belum banyak uang, memang sudah karakter bawaan. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, memang betul kebajikan. Tapi tambah satu. Semua orang banyak yang berbuat kebajikan. Ada yang senang berbuat kebajikan. Tapi satu tambahan. Tulus. Tulus. Tulus itu susah, Bapak Ibu. Ya, tulus itu susah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya menawarkan biji wijen untuk Anda. Hal yang tidak terlihat. Mari kita bedah hukum karma, Bapak Ibu. Setuju enggak? Tanam padi, tumbuh padi. Setuju? Setuju ya? Nanam mangga, tumbuh mangga. Setuju? Nanam kebaikan, tumbuh kebaikan. Setuju? Nanam keserakahan, tumbuh keserakahan. Setuju? Mari kita coba. Setuju semuanya ya? Ada orang, Bapak Ibu, datang ke wihara dana makan. Bawa apa? Nasi goreng. Ya, dari hotel nasi gorengnya yang mahal, Bapak Ibu. Ya, ini nasi goreng mahal. Belinya berapa? Sepiring nggak besar, porsi nggak besar, 100.000. Udah lumayan lah ya. Udah bagus ya. Nasi goreng porsi tidak besar, 100.000. Datang ke wihara, berdana. Bawa nasi goreng, Bapak Ibu Saudara, dana ke Bante. Apa yang ada di batinnya, Bapak Ibu? Semoga dengan kebajikan ini, toko saya yang 2 cabang bisa jadi 10. Betul? Salah enggak? Enggak. Enggak salah. Benar, itu boleh. Dalam dharma baik itu boleh. Berapa banyak orang datang ke wihara awalnya nyari rezeki, betul? Ya. Berapa orang datang ke wihara nyari kebijaksanaan? Lebih banyak datang ke wihara nyari rezeki atau nyari kebijaksanaan? Nah, kalau ada yang berani menjawab, rezeki Bante gitu ya. Atau lebih banyak yang datang ke wihara karena takut hantu atau nyari kebijaksanaan? Takut hantu Bante. Nah, dia rajin ke wihara seminggu sekali. Kalau ditanya temennya, kamu kok rajin ke wihara seminggu sekali? Oh iya, biar diguna-guna membal katanya. Oh iya, saya kalau diguna-guna nggak masuk. Kenapa? Oh, seminggu sekali saya ke wihara? Boleh, bagus ya. Tapi nanam padi, tumbuh padi. Kalau tidak hati-hati, setiap berdana yang ada hanya harapan, keinginan, bahkan keserakahan. Apakah itu tulus setulus-tulusnya, Bapak Ibu? Ya, kurang jawabannya ya. Tapi apakah itu karma baik? Karma baik. Jangan lupa ya, tetap karma baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya mau bagi wijennya. Saya mau bagi wijennya. Wijennya itu apa? Mulailah Bapak Ibu berlatih ketika berbuat baik agar orang tersebut bahagia. Ya, kalau berlatih belum bisa 100%, enggak apa-apa, ya. 50% ya bagus, ya. 30% dulu ya bagus. Dana ke Bante, atau dana ke panti asuhan, atau dana ke teman, orang tua, apa aja ya. Harapannya apa Bapak Ibu? Agar orangnya happy ya. Anda datang bawain kolak atau martabak kesukaannya paman, kesukaannya tante ya. Dulu kecil sering main ke rumahnya, sekarang Anda sudah sukses balas jasa. Betul Bapak Ibu? Datang bawa martabak. Nah, datang ke akong, ke ama gitu ya,
atau ke Bante gitu, atau ke wihara, boleh. Datang, bawa. Letakkan dulu Bapak Ibu Saudara di pemikiran pertama Anda. Agar orang yang menerima bahagia. Itu namanya tulus Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ketika memberi, ya semoga Bante bahagia dengan dana saya ini. Sadu, sadu. Dan toko 10 cabang. Ya. Sudah mendingan. Ya. Sudah mendingan daripada yang tadi. Tapi, bagaimana kalau ada orang setiap kali dia berbuat kebaikan, dia benar-benar hanya memikirkan orang tersebut? Hebat enggak Bapak Ibu? Orang ini disebut orang baik sejati. Pernah enggak Bapak Ibu ketemu orang enggak dikenal? Belum kenalan, lihat aja. Ini orang licik ini. Pernah? Nah, lucu ya? Belum ngobrol loh. Ini orang licik ini. Ini anak ini. Licik ini. Hati-hati. Belum ngobrol. Ya. Kadang ketemu orang, hati-hati. Serakah orang ini. Apalagi kalau orang galak. Nah, orang galak nampak Bapak Ibu. Kalau orang galak masih mendingan, ininya berkerut. Kenapa? Sering begini? Ya, sering stres nah gini. Nah, stres. Bergaris. Ya belum tentu ya, bercanda saja ya. Nanti saya dituntut orang. Bante lihat saya bergaris banyak. Saya tidak marah-marah Bante. Kenapa Bante bilang saya begitu? Baru marah dia. Ya, nah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara senang setiap berbuat kebaikan, benar-benar mikirin orang lain, maka bahkan di alam bawah sadar Anda, bahasa tubuh Anda yang Anda tidak bisa kontrol itu menjadi bahasa tubuh meta. Ya, menjadi bahasa tubuh meta. Orang lain nggak ngerti. Begitu ketemu dia, nggak tahu ya. Kalau ketemu dia nyaman. Padahal dia nggak ngomong apa-apa, enggak. Dia cuma duduk aja. Betul Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Karena metanya itu terpancar dari hatinya. Kepengen nggak jadi orang begitu Bapak Ibu? Orang ketemu kita aja seneng. Kepengen Bapak Ibu? Kepengennya? Gimana latihannya? Membantu orang lain. Ya, senang membantu orang lain. Bahasa Palinya disebut dana. Dana artinya pemberian. Dana enggak artinya uang ya. Enggak ya, ini jangan disalahpahami ya. Dana artinya uang itu bahasa Indonesia. Bahasa Pali dana artinya pemberian. Boleh materi, boleh nasihat, memberikan waktu, memberikan kebahagiaan dan yang lain-lain. Ya, ada bahasa Pali dana damang sabang danang jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Bahasanya apa? Dana damang. Kalau dana itu uang, maka uang dharma uang tertinggi. Nah, itu kotak dana itu. Tidak ya, pemberian dharma adalah yang tertinggi. Bapak Ibu Saudara, praktik berdana. Berdana itu memberi materi, memberi nasihat, memberi perhatian, memberi kebahagiaan. Dan ketika Anda melakukannya, dilatih demi orangnya bahagia. Demi orangnya bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anda latih itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, aura Anda muncul. Namanya aura apa? Aura meta. Semua orang melihat Anda senang. Bapak Ibu, semuanya akan menyatu. Seperti botol tadi. Sehari, akhirnya 5 hari terakhir itu muncul semua. Apa yang dimaksud muncul semua? Tiba-tiba Anda jadi orang yang disayang semua orang. Setiap punya keinginan terwujud. Anda jadi orang mujur. Ya, nggak pernah diganggu hantu. Hantu aja minggir. Kasih lewat.
Kamu kok nggak ganggu dia? Tumben. Itu kata hantunya ya. Dia banyak kebajikan. Nah, itu. Hantu aja minggir Bapak Ibu. Ya, itulah ketika botol Anda sudah penuh. Itu saya sebut sebagai latihan yang tidak terlihat. Hidden training. Latihan yang tidak terlihat. Sudah berapa tahun kita diajarkan berdana, betul? Kepikiran nggak berdana untuk memunculkan meta yang sebenar-benarnya dari pikiran? Dari batin. Mungkin tidak semua berpikir. Saya tambahkan satu cepet-cepet aja. Sila. Sila. Latih 5 sila dengan baik Bapak Ibu. Ya. Kalau berkesempatan uposata, ambil 8 sila. Kalau pabaja, ambil semua sila samanera. Kalau menjadi biku, patimokkha sila. Di Indonesia sudah bisa jadi biku sementara di Pariyati Dharma di Jakarta. Bisa jadi biku sementara 3 bulan. Selama 3 bulan, ambil semua sila patimokkha. Bapak Ibu Saudara, ada hidden training. Nah, hidden training itu apa? Latihan yang tidak terlihat. Saya baru menyadari ini beberapa bulan ini, ya. Kita tidak di Indonesia, kita sedang di luar negeri, umatnya berdana makan Bapak Ibu. Dana makan, sudah pesen, kami duduk di rumah makan, makan. Lalu ada umat berdana es krim. Es krimnya beli di toko sebelah, ya. Bante mau dana es krim, anu mau dana ya, dikasih es krim. Ini bukan kode ya. Ini besok semua dana es krim ya. Ini kejadian nyata Bapak Ibu. Memang orangnya dana es krim. Saya makan Bapak Ibu ya. Masih menunya restoran itu. Tidak di Indonesia. Kalau di Indonesia sih mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tahu nggak? Begitu saya makan es krimnya, pegawainya datang. Sigap sekali. Lalu dia bilang, maaf ya. Makanan dari luar tidak boleh. Pertanyaan saya. Kalau orang lain bisa marah nggak dibegitukan? Belanja loh kita. Mau 7-8 orang loh itu kasih dia rezeki. Ini cuma masalah es krim. Betul enggak? Cuma masalah es krim. Tapi tetap enggak boleh. Lalu umatnya yang stres Bapak Ibu. Umatnya yang stres. Ya. Umatnya bilang sama orang ini cuma enggak boleh, maaf, enggak boleh. Lalu pegawainya pergi. Tidak lama kemudian tour guide-nya datang. Tour guide-nya bilang begini, Bante, nanti dia udah nggak lihat, makan aja. Ya, saya jawab enggak apa-apa. Saya jawab aja enggak apa-apa, gitu ya. Terus saya makan lagi. Setelah makan Bapak Ibu, makanan menu di rumah makan itu, saya lihat jam, belum hari tengah. Saya ambil es krimnya Bapak Ibu. Jalan ke depan toko es krim itu. Ada tempat duduk. Dia lihat, mereknya sama. Betul ya? Duduk saya. Makan es krimnya. Tidak ada kesal sedikit pun. Tidak ada. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya sangat terbiasa dengan aturan. Betul ya? Sebagai biku aturan saya banyak. Ditambah 1 mah enggak apa-apa. Ya. Jadi saya itu sangat senang ngejalanin aturan selama aturan itu benar. Benar nggak dia jualan, dia nggak suka makanan orang lain masuk ke restoran dia? Benar. Itu adalah hak dia. Betul ya? Kita menghargai. Tapi saya melihat diri saya nggak kesel loh. Sama sekali. Happy. Ya. Lalu tour guide-nya yang bingung Bapak Ibu. Enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kepikiran enggak saudara-saudari mempraktekkan 5 sila, Anda dapat hidden training. Apa hidden trainingnya? Tidak jadi orang auban, keras kepala. Kalau memang itu aturannya, ya jalanin, ya enggak? Kenapa? Orang lain antri, kita ya antri. Apa sulitnya? Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa 5 sila, tidak ada sulitnya. Ya, lampu hijau, jalan. Lampu merah, berhenti. Apa salahnya? Tambahan 1. Jangan keras kepala. Ya, jangan keras kepala.
Bapak Ibu Saudara, aduh tapi ini panjang sekali. Enggak apa-apa ya. Ya. Hidden training, ya, masih judul yang sama ya. Latihan tersembunyi. Pernah baca Manggala Sutta? Sering ya. Sudah baca artinya? Baca juga ya. Ada nggak di dalam satu bulir mudah dinasehati? Ada? Nah, Anda yang baca loh itu ya. Berarti harus praktik ya. Anda yang baca loh itu. Tapi tahu nggak manusia susah dinasehati? Apa contohnya? Seat belt. Harusnya pakai seat belt enggak? Harus. Ya. Kalau kedapatan polisi, setiau ya, kata Koko ini setiau ya, 1 juta. Kalau di Jakarta ada kamera gitu. Ada kamera lagi. Gawatnya kalau Anda beli mobil baru yang sudah modern sistemnya, bukan hanya kamera, kursinya aja marah Bapak Ibu. Ya, Anda nggak mau pakai kursinya marah. Nggak ada yang berani marah sama Bante, cuma kursi itu berani. Sampai umatnya bilang, maaf Bante harus pakai safety belt. Oh iya. Saya lupa, bukan auban ya. Lupa saja gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tin, baru kita pakai. Di pesawat Bapak Ibu, begitu kita mau naik, pramugarinya ngasih tahu, harus safety belt, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Ada nggak orang auban? Ada. Sudah pakai, pramugari sudah duduk, buka. Seakan-akan pintar sekali dirinya. Ya, pintar sekali dirinya. Dia tidak tahu pesawat itu paling berbahaya ketika take off dan landing. Ya, sudah lihat berita Korea kalau tidak salah ya. Baru mau jalan, puar, meledak. Ya memang kalau meledak pakai safety belt ataupun tidak sama aja. Ya. Tapi kan meledak itu jarang-jarang. Ya, yang ditakutkan itu apa? Yang ditakutkan itu jatuh sedikit, turbulence ya, jatuh sedikit gerut gini. Kenapa? Pesawat Bapak Ibu kan lagi gini toh, dia turun gini aja gerut. Apa yang terjadi kalau kita nggak pakai safety belt? Nempel di atas Bapak Ibu. Iya enggak? Itu bukan mobil, itu pesawat ya. Dia turun gini gerut, kita nempel di atas. Ya memang nggak setinggi itu, tapi kita naik ke atas Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Leher bisa patah, dan itu terjadi. Itu terjadi turbulence ya. Banyak orang yang patah badannya, entah bagian apa, ketika mendarat dari Inggris ke Thailand. Masih ingat? Ya, dari Inggris mendarat ke Thailand. Jadi sekarang dihimbau kalau nggak penting-penting amat pakai safety belt. Tapi apakah semua pakai? Tidak. Oleh karena itu Dharma menyelamatkan hidup kita. Anda baca sendiri, mudah dinasehati. Bapak Ibu Saudara, sudah sangat panjang ceramah saya, tapi belajarlah untuk mudah dinasehati. Ya, belajarlah untuk mudah dinasehati, senang ikut aturan. Ya, senang ikut aturan. Karena itu semua untuk menyelamatkan hidup kita di berbagai hal. Saya lirik buku saya Bapak Ibu, ya. Sebenarnya yang saya catat itu banyak sekali. Ya, saking senangnya saya memberi dharma-dharma bagus untuk Bapak Ibu, ya. Tapi sudah mau 1 jam. Coba saya cek. Kalau ada yang sangat penting, saya sampaikan, ya. Kalau tidak ada yang sangat penting, kita tutup. Baik, saya ketemu satu yang sangat penting menutup pelajaran kita malam ini. Bukunya tutup, ya. Ini tutup beneran. Apa beda pintar dengan bijaksana, tapi bukan versi yang semalam? Nah, versi yang lain. Apa beda pintar
dengan kebijaksanaan. Ternyata kuncinya itu ada di satu kalimat ini. Satu kalimat ini. Saya mau kenalkan satu orang. Namanya Newton, penemu gravitasi. Guru matematika salah satu terbaik dalam abad ini. Pinter enggak Bapak Ibu? Pinter. Bapak Ibu tahu enggak? Dia pernah ketipu Bapak Ibu. Beneran? Kena Ponzi scheme. Ponzi itu apa? Ponzi itu money game. Ya, kalau zaman papa mama saya BMA. Masih ingat? Masuk enggak ke Banjarmasin? Enggak masuk ya? Nah, masuk. Nah, bersyukurlah Anda. Ya. Apa itu BMA? Apa itu Ponzi scheme, Bante? Taruh 2 juta, nunggu setengah bulan, keluarnya 3.700.000. Keren enggak? Hebat ya? Masukin 2 juta, keluarnya 3,7. Anggaplah nunggu sebulan gitu ya. Keluar 3,7. Apa yang Anda lakukan Bapak Ibu? Masuk lagi, kapan lagi ya? Kan awalnya coba toh 2 juta. Keluar beneran 3,7. Cuma sebulan. Masuk lagi 10 juta. Keluar lagi. Setelah keluar lagi, apa yang Anda lakukan? Nunggu. Takut juga ini ya. Takut juga nanti dia lari enggak ya? Takut juga. Ditunggu sebulan, nggak lari. Hebat ini. Tunggu 2 bulan, nggak lari. Ini bisnis beneran ini ternyata. Masuk akal ini. Wah, mulailah Anda ya. Mobil aja Anda jual ya. Masukin lagi caicen. Hilang Bapak Ibu. Newton Bapak Ibu, matematikawan salah satu terpintar di abad ini, ketipu Ponzi Bapak Ibu. Uang pensiunnya habis. Pinter nggak dia? Siapa yang berani bilang Newton tidak pinter? Betul ya? Penemu gravitasi. Tapi dia kurang bijak. Bapak Ibu Saudara, apa sih bijaksana? Siap-siap ya. Jangka panjang. Ya. Kalau kita berbicara bijaksana, berpikir jangka panjang. Maka tidak semua orang pinter itu bisa bijaksana. Karena bijaksana itu sulit berpikir jangka panjang. Ini kalimatnya Bapak Ibu hafal, Bapak Ibu bawa pulang ya. Ciri-ciri kebijaksanaan adalah rela untuk sulit ataupun sakit di waktu yang singkat demi manfaat yang panjang. Saya ulang ya, hafal luar kepala Bapak Ibu ya. Rela sulit ataupun sakit untuk waktu yang singkat demi manfaat jangka panjang. Contoh, seseorang kena kolesterol. Pinter orangnya, S3 Bapak Ibu. Tahu enggak dia kalau semua makanan yang terlalu berminyak nggak boleh? Tahu Bapak Ibu? Tahu. Apa semuanya sanggup jalanin? Kalau yang bijaksana sanggup. Dia rela sulit dan sakit di waktu yang singkat demi manfaat yang panjang. Jadi ketika makan siang ada tempe goreng, ada brokoli. Makannya apa Bapak Ibu? Bener. Kalau yang benernya brokoli. Sakit enggak? Ada KFC, tempe goreng mendoan, jarang-jarang di Banjarmasin. Nah, ikan goreng, ini brokoli, jamur, oatmeal, siong. Ya. Tapi ada orang yang rela
Saya yang sehat aja. Saya yang sehat aja. Lalu ditanya, kamu kok makan bersih begitu? Namanya clean eating bahasa Inggris. Makan bersih. Kamu kok rela? Bisa kamu makan bersih begini? Ya, saya sayang anak cucu. Itu jawaban dia. Saya sayang anak cucu. Saya tahu saya sakit. Tapi saya mau nemanin cucu saya sampai besar. Itu artinya apa Bapak Ibu? Dia rela sulit di jangka pendek untuk manfaat jangka panjang. Orang bijaksana. Rumus ini berlaku untuk semuanya. Anda orang bijaksana Bapak Ibu. Hari Minggu sore, lebih enak ke kafe atau ke wihara? Ada yang senang ke wihara juga. Ya, ada yang berat juga. Dipaksa, saya Bante dipaksa. Walaupun Anda dipaksa, Anda datang. Anda orang bijaksana. Saya rela Bante. Wah, gitu nanti ya. Sabar 2 jam. Ya, ini 2 jam. Ini tadi mulai jam 5 ya. Demi manfaat jangka panjang. Lanjut lagi. Bijaksana juga ini. Jadi biku atau samanera yang baik. Yang baik ya, saya sudah kasih label yang baik. Jadi kalau yang tidak baik itu ya bukan urusan kita. Betul ya? Jadi samanera dan biku yang baik. Susah nggak Bapak Ibu? Susah. Tapi dia rela. Kenapa? Sakit dan sulit jangka pendek demi manfaat jangka panjang. Satu kehidupan menjadi biku. Sulit. Sulit. Tetapi apa yang terjadi? Semua kotoran batin berkurang. Marah berkurang. Serakah berkurang. Nafsu berkurang. Ego berkurang. Semakin dekat dengan pencapaian Nibbana. Begitu capai Nibbana, tidak ada kelahiran lagi. Abadi Bapak Ibu bahagianya. Untung nggak? Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi orang bijaksana. Kalau ada 2 pilihan, yang satu cuma untung jangka pendek, yang satu untung jangka panjang, tapi harus ada sedikit perjuangan, harus ada sulit, harus ada sabar, harus ada sulit, susah, sedikit sakit. Ambil yang mana Bapak Ibu? Yang panjang. Namanya orang bijaksana. Ya, belum sanggup Bante, separuh. Belum sanggup, separuh. Ya, itu ilmunya. Pengen Bante tempe goreng oleh 2 aja. Daripada sepiring? Ya, nah 2 aja. KFC-nya Bante setengah. Ya, sisanya brokoli, gitu ya. Nah iya, pelan-pelan. Lebih baik daripada tidak. Itu nasihat terbaik saya malam ini Bapak Ibu ya. Belajarlah untuk bijaksana. Nanti pulang Anda mau marah kepada keluarga, stop. Gosok dada. Bijaksana. Bijaksana. Mau rumahnya harmoni sampai tua mau? Mau ya? Sudah tua masih bisa jalan-jalan bareng. Suami, istri, anak-anak mau ikut, mau? Gosok dada. Ini udah mau marah besar ini. Bijaksana. Jangan. Kata Bante, kalau nggak sanggup lengkap separuh, marah separuh. Nah, kamu ini ya. Untung kamu saya ikut puja bakti. Nah, gitu ya. Ya, anumodana semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu semakin bijaksana, berkembang dalam dharma, diingat semua nasihat-nasihat yang baik. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.